Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mojang Zulfa Amadea dengan NIM 2009776 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Angkatan 2020 dan sekarang sedang berada di kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan dan membahas mengenai apa aja sih bedanya dari ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Di mana sebelumnya kita juga sudah pernah ya membahas dan membuat podcast nih mengenai perbedaan dari ekonomi konvensional dan ekonomi syariah seperti itu. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai aspek-aspek dari ekonomi mikronya itu sendiri. Jadi mungkin kita membahas dulu secara umum, kita berangkat dari teori mikroekonomi atau ekonomi mikro secara umum. Jadi apa yang dimaksud dengan mikroekonomi? Ekonomi mikro itu bisa diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil ya. Kita ambil kata mikronya. Mikro ini artinya adalah kecil, di mana ini tuh berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya ya. Dan teori mikroekonomi ini dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang tugas itu untuk menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, ekonomi mikrokonvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Jadi, semua individu itu pasti akan mengalami yang namanya ekonomi mikro, seperti itu. Akan melakukan kegiatan tersebut, begitu. Nah, perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebutlah yang bakal bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Nah, pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro ini yang konvensional ya, hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi. Di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa itu variabel ekonomi? Jadi, variabel ekonomi itu adalah harga atau pendapatan. Nah, sedangkan sekarang kita berlabuh ke pembahasan mengenai ekonomi mikro Islam. Apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro Islam atau mikro syariah? Nah, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah itu bakal ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadiin sebagai alat analisis. Jadi di sini ada faktor moral dan normanya ya di tatanan syariah. Di situ digarisbawahi. Nah, ekonomi mikro Islam juga menjelaskan mengenai gimana sih sebuah keputusan itu diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan syariah sebagai variabel yang utama. Di situ dapat kita pahami bahwa kata kuncinya adalah batasan-batasan syariah. Jadi kita tidak boleh melampaui itu begitu. Dan dalam ekonomi mikro Islam, kita tuh menganggap bahwa basic ekonomi atau variabel-variabel ekonomi itu hanya memenuhi segi necessary condition. Necessary condition itu apa? Ini adalah kondisi yang perlu atau kondisi yang mutlak. Sedangkan moral dan tatanan syariah itu bakal memenuhi unsur sufficient condition atau kondisi yang memadai. Dalam ruang lingkup apa? Dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro, begitu. Nah, isu pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Begitu. Nah, kita udah dapat salah satu analisis ya, dan analisis seperti inilah dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa 1. Kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan 2. Kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas itu adalah terbatas. Jadi, faktor produksi kita terbatas, begitu sedangkan keinginan kita tidak terbatas. Nah, berdasarkan kepada kedua pemikiran ini, teori mikroekonomi bertitik tolak kepada pemisalan bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia selalu sepenuhnya digunakan. Dan keadaan ini mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Nah, dalam teori mikroekonomi, masalah di atas itu dibagi dan dibedakan menjadi 3 persoalan yang dinyatakan di bawah ini. Apakah jenis-jenis barang dan jasa perlu diproduksikan? Atau gimana sih barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan? Atau untuk siapa sih barang dan jasa itu perlu dihasilkan? Nah, kita mungkin sudah sampai nih ke akhir pembahasan bahwa perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional ini nggak cuma pada hal-hal yang bersifat aplikatif, namun juga mulai dari falsafahnya aja udah berbeda gitu. Dan di atas falsafah yang berbeda ini dibangun juga tujuan, norma, dan prinsip-prinsip yang berbeda.
Nah, hal ini karena keyakinan seseorang ini memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dan dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya dan lingkungan, dan sebutan ekonomi Islam itu melahirkan kesan beragam. Bagi sebagian kalangan, kata Islam itu memosisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif begitu, sehingga menghilangkan nilai kefitrahan sebagai tatanan bagi semua umat manusia. Namun sebenarnya ekonomi Islam ini adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Sumber ekonomi adalah sumber daya alam yang terpenting ya, seperti yang kita semua tahu, namun berbeda dengan ekonomi Islam yang menjunjung sumber daya manusia yang paling ternilai sebagai kuncinya. Dan Al-Quran memosisikan manusia sebagai pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber yang ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.